Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Dari kegiatan hari ini saya sudah hadir kembali di SD Hidung Sindikato untuk mengadakan pendampingan individu keempat ya. Untuk kegiatan hari ini kami akan melaksanakan observasi di kelas. Namun sebelum observasi kita laksanakan dulu praobservasi di kelas dulu. Kira-kira Pak Wai sudah siap belum untuk pembelajaran di kelas nanti? Insyaallah siap. Nanti akan ngajar di kelas berapa Pak Wai? Nanti saya akan mengajar kelas 6. Di kelas 6. Di kelas 6 untuk materi tentang ketika bumi berhenti berputar. ketika bumi berhenti berputar tadi materi intinya ya Pak. Tujuan dari pembelajaran panjenengan ini apa Pak? Tujuan pembelajaran hari ini yaitu meyakini adanya hari akhir sebagai implementasi dari pemahaman hukum iman. Yang kedua, memiliki perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Yang ketiga, memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Berarti intinya nanti pembelajarannya terkait dengan hari akhir ya Pak? Ya. Karena hari akhir itu menurut saya kan masih mungkin untuk anak-anak masih abstrak juga seperti apa. Nanti area pengembangan panjenengan seperti apa Pak untuk anak-anak? Yang pertama, Oke. yaitu anak itu meyakini betul-betul bahwa hari akhir itu akan terjadi, meskipun tidak ada yang tahu kapan waktu itu akan terjadi. Terus yang kedua, anak itu memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat untuk menghadapi hari akhir dan kehidupan yang akan datang. Dan yang ketiga, anak itu memiliki budi pekerti, perilaku yang baik. Itu contoh untuk menemani hari akhir. Dari panjenengan nanti bagaimana Pak untuk pembelajaran menyampaikan tentang hari akhir ini? Yang pertama, kita nanti akan menyajikan video gambaran tentang hari akhir. Yang kedua, anak mengamati apa yang sudah saya sajikan. Terus yang ketiga, nanti anak berdiskusi terkait tentang hari akhir. Nanti ada diskusi kelompok, akan saya buatkan materi atau soal-soal yang didiskusikan oleh anak. Seperti yang kita ketahui bahwa pendampingan tempat ini adalah observasi terkait pembelajaran diferensiasi dan KSE. Untuk pembelajaran diferensiasi nanti yang panjenengan kembangkan berapa Pak? Atau hanya satu atau dua atau tiga? Diferensiasi yang pertama ya jelas proses, terus hasil, Oh, produk ya. dan Untuk kontennya apa? ya konten visual. Macam KSE-nya nanti? KSE ya kita Apa di kelas panjenengan? nanti kita akan, karena ini momen hari-hari kemerdekaan, insyaallah kita akan menyanyikan lagu nasional. Kemudian untuk produknya nanti seperti apa Pak untuk diferensiasi produknya? Kalau prosesnya tadi kan saya lihat panjenengan menyajikan video, ada diskusi dan lain sebagainya. Kemudian kontennya tadi adalah gambaran dari kiamat. Kemudian kalau produknya seperti apa? Anak bisa menyampaikan hasil diskusi di kelompoknya masing-masing, dan saya harapkan anak bisa aktif memberi pertanyaan, memberi masukan dari kelompok yang lainnya. Berarti produknya nanti adalah jawaban dari hasil diskusi yang dipresentasikan. Ajeng
harapan panjenengan ketika nanti sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSI, nanti harapan panjenengan saat pembelajaran itu apa Pak? Ke siswa. Yang pertama, anak bisa Fokus. mengikuti kegiatan pembelajaran itu. Yang kedua, anak paham materi yang saya sampaikan terkait tentang hari akhir. Terus yang ketiga, anak bisa mempraktekkan dalam kehidupan hari akhir bagaimana cara menyakini hari akhir dalam kehidupan sehari-hari, meyakini hari akhir. Yang terakhir, untuk diri panjenengan, kompetensi apa yang ingin panjenengan kembangkan ketika saya nanti masuk kelas menerapkan pembelajaran seperti yang panjenengan uraikan? Itu kompetensi dari diri panjenengan sebagai guru yang ingin dikembangkan, kompetensi bagaimana? Yang pertama, kompetensi saat pembelajaran itu bisa menguasai kelas. Karena di tingkat dasar itu terkadang anak itu susah belajar menguasai kelas. Ada lagi apa lagi? Terus mungkin ya dari penyampaian materi mungkin perlu pengembangan dari olahraga yang lebih banyak, lebih bervariasi. Penggunaan media gitu. Iya. Penggunaan media. Baik. Saya garis bawahi, berarti kompetensi yang ingin panjenengan kuasai adalah menguasai kelas. Intinya nanti kelas menjadi mudah diatur dan nyaman, intinya ya, menyenangkan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan materi yang menggunakan berbagai media. Baik, Pak Wahyu sudah siap untuk ke kelas hari ini? Insya Allah sih. Di mana Pak kelasnya? Kelasnya? Jadi, Mari Pak. Sampai. untuk memulai kegiatan, mari kita selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kegiatan pada hari ini kita semua masih diberi kesehatan, kita masih diberi kelonggaran sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada satu apapun. Itu merupakan pemberian Allah yang sangat luar biasa. Nikmat itu merupakan nikmat yang di situ tidak ada tandingannya. Semua kenikmatan yang selalu dinantikan oleh setiap manusia, itu nikmat sehat. Atas semua pemberian Allah, mari kita mengucapkan syukur bagi wujud keimanan kita. Kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Selanjutnya
Pertama-tama kita membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kita bersama-sama baca surat At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wassaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairul mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu bihakamil hakimin. Terus selanjutnya baca surat Al-Ma'un sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang materi bab yang kedua, yaitu ketika bumi berhenti Adapun nanti langkah-langkah kegiatan yang akan kita lalui selama pembelajaran, yang pertama pendahuluan dibuka dengan salam, tadi sudah berdoa dan membaca surat pendek, tadi sudah kita kerjakan, memeriksa kehadiran dan menyapa siswa. Hari ini ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Rista. Oh, kenapa? Ada yang rumahnya tidak bisa? Gimana? Oh, tadi izin ada kepentingan. Ya. Terus gimana kabarnya hari ini? Baik. Gimana perasaannya hari ini? Senang? Semangat? Gembira?
gambar atau ilustrasi tentang bencana alam yang terjadi serta keterkaitannya dengan materi yang akan dipelajari. Jadi nanti aku akan menyajikan sebuah visual video tentang gambaran bagaimana hari kiamat. Terus selanjutnya peserta didik diberi kesempatan untuk menanya tentang hal yang telah diamati. Apabila mengalami kesulitan, guru memberikan bimbingan panduan agar peserta didik mencari tahu dengan cara menanya. Nanti silakan terkait materi yang Pak Guru sampaikan, jika ada yang belum tahu, belum paham, tolong untuk Terus selanjutnya pertanyaan peserta didik diinventaris, nanti Pak Guru tanggapi dengan baik. Selanjutnya secara individu mampu berkelompok diadakan diskusi untuk menanggapi dan menjawab beberapa pertanyaan. Jadi nanti ada tugas kelompok yang harus kalian kerjakan bersama-sama mengamati gambar. Selanjutnya proses tanggapan dan jawaban atas pelaksanaan diskusi. Nanti setelah diskusi, salah satu dari kalian itu menyampaikan hasil diskusinya. Nanti tunjuk teman kalian salah satu untuk menyampaikan hasil diskusi yang sudah kalian diskusikan di kelompoknya masing-masing. Dan peserta lain diharap untuk menanggapi, bertanya. Terus selanjutnya nanti juga Pak Guru akan memberikan penjelasan bagaimana penguatan tentang maksud materi saat ini. Saya harapkan semua anak didik, siswa bisa menyimak dengan baik yang nanti Pak Guru sampaikan. Terus selanjutnya dari hasil kalian menyimak apa yang saya sampaikan, lagi nanti diberi kesempatan untuk bertanya. Guru merangsang mengaitkan hari kiamat dengan bencana alam yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Saya kasih gambaran. Terus langkah-langkah kegiatan pembelajaran selanjutnya yaitu membuat kesimpulan. Ada sebuah tugas asesmen yang harus kalian kerjakan di akhir. Melaksanakan penilaian dan refleksi dengan mengajukan pertanyaan. Ada tugas pertanyaan yang harus kalian jawab. Terus selanjutnya nanti merencanakan kegiatan tindak lanjut dengan memberikan tugas baik secara individu maupun kelompok. Selanjutnya yang terakhir, Pak Guru akan menyampaikan rencana pembelajaran pertemuan selanjutnya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada materi ini, peserta didik dapat meyakini adanya hari akhir sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman. Memiliki perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Perilaku yang harus kita kerjakan sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan meyakini iman kepada hari akhir. Selanjutnya memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat menjadi akhlak itu harapan saya. Jadi nanti kalian bisa mengimplementasikan, bisa mempraktikkan bagaimana toh mengimani hari akhir itu. Terus selanjutnya memahami hikmahnya. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya
kira perlu membuat kegiatan kelas bagaimana supaya dalam kegiatan pembelajaran tersebut bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Kira-kira keyakinan kelas apa yang ingin kita buat? Satu contoh, mengikuti pelajaran dengan tertib. Kira-kira apa keyakinan kelas? Kalau ke kamar mandi minta izin. Kalau bertanya menunjukkan tangan. Gimana? Kira-kira keyakinan kelas? Mengikuti? Oke, mengikuti pembelajaran dengan baik. Mengikuti pembelajaran dengan baik. Terus lagi. Oke, mengangkat tangan untuk bertanya. Belajar dengan tertib. Jadi mengikuti pembelajaran ini dengan tertib. Lagi. Lagi, yuk. Memperhatikan saat guru menyampaikan materi. Terus lanjut. Lagi. Ada yang perlu dibuat kesepakatan bisa tertib. Oke. Meminta izin sebelum ada lagi kesepakatan di kelas yang akan kita sepakati bersama, ya. Sudah menjadi kesepakatan kalian. Selanjutnya, makna hari kiamat. Hari kiamat adalah hari berakhirnya kehidupan di dunia ini. Hari kiamat itu pasti akan datang. Sebagai orang iman, hari kiamat itu termasuk rukun iman. Rukun iman berapa? Hari kiamat itu rukun iman berapa? Kelima. Bisa rukun iman itu ada berapa dulu? Ayo. Ada 6. Apa saja? Ayo, iman kepada Allah. Terus iman kepada malaikat. Iman nomor 3. Ayo. Kitab-kitab suci Allah. Nabi dan Rasul. Yang keempat. Yang kelima, hari akhir. Ini yang kelima. Iya, betul sekali. Yang keenam, iman kepada Allah dan saudara. Jadi hari kiamat itu termasuk rukun iman yang ke-5. Orang iman terus yakin bahwa hari kiamat itu pasti akan datang, meskipun tidak ada yang tahu kapan hari kiamat itu datang. Bahkan Nabi Muhammad sendiri tidak tahu kapan waktunya kiamat akan datang. Di dalam hadis disebutkan bahwa hari kiamat itu akan datang saat
hari Jumat. Jumat kapan? Tidak tahu. Nah, itu hari kiamat itu datang pada hari Jumat. Kami sendiri Jumat kapan juga tidak tahu. Jadi kalian jangan bertanya, Pak, kapan datangnya hari kiamat? So Jumat. Nah, pasti hari Jumat. Tapi Jumat kapan? Ada yang tahu. Terus selanjutnya, beriman kepada hari akhir artinya percaya dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari kiamat itu akan betul-betul datang. Jadi sebagai orang iman kita harus yakin bahwa hari kiamat itu betul-betul akan datang. Hari kiamat itu betul-betul akan terjadi. Itu sebagai wujud orang iman. Jangan sampai kita sebagai orang iman tidak yakin bahwa hari kiamat itu akan ada. Hari kiamat itu masih menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus selanjutnya, macam-macam hari kiamat. Bisa dibuka materinya di situ halaman 11. Nah, itu bisa. Nah, macam-macam hari kiamat. Yang pertama, kiamat sugro, itu kiamat kecil. Yang mana kiamat yang terjadi karena rusaknya sebagian kecil bumi dan berakhirnya kehidupan makhluk hidup. Sebagian kerusakan sebagian kecil bumi, contohnya apa kira-kira? Tsunami, oke. Gempa bumi. Terus apa lagi? Kiamat kecil. Tanah longsor. Banjir. Apa lagi? Orang meninggal. Terus kebakaran. Gunung meletus. Bagus. Lagi. Itu merupakan kiamat kecil yang mana kiamat itu hanya terjadi di suatu daerah tertentu. Itu namanya kiamat kecil. Salah satunya tadi ada tsunami seperti tahun 2004 kemarin ada tsunami Aceh. Ada gempa bumi yang sering melanda. Belum lama ini kemarin itu Jepang dilanda gempa bumi dan tsunami. Nah, terus ini informasi dari BMKG. Nah, Pulau Jawa ini akan terjadi gempa megatrust. Itu menurut penelitian. Tapi semuanya itu sudah menjadi qadarnya Allah. Makanya untuk menghadapi semua itu nanti kita akan melakukan bagaimana cara meyakini hari akhir. Nah, itu contoh-contoh kiamat kecil. Terus selanjutnya kiamat kubro atau kiamat besar. Nah, kiamat besar itu hancurnya alam semesta ini. Bumi akan mengeluarkan semua isinya. Langit akan runtuh. Diterangkan dalam surat Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah itu hari kiamat? Wa ma adraka mal qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Ini Allah bertanya kepada Nabi Muhammad. Yauma yakunun nasu kal farosil mabasus, pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Jadi tidak ada satu orang pun yang akan selamat jika menghadapi hari kiamat. Karena di dalam hadis lain itu jelas bahwa semua makhluk hidup itu akan mengalami mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk hidup itu akan mengalami mati. Tidak ada yang bisa selamat dari kehancuran dunia. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus, dan gunung-gunung
seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Kita bisa bayangkan, gunung saja berterbangan seperti kapas yang tertiup angin. Wis pernah nyebar kapas, nyebar bulu yang berterbangan. Gunung saja seperti itu. Kita bayangkan, manusia akan seperti apa? Itulah kehancuran dunia ini betul-betul akan terjadi. Fa'amman saqulat mawazinu, maka adapun orang yang berat timbangannya, kebaikannya, jadi amal baiknya yang berat, bahwa fi isatir rodya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau menyenangkan. Jadi dari sini kita bisa ambil hikmahnya dalam surat Al-Qur'an, bahwa orang yang berat timbangan amalan baiknya itu besok hari kiamat akan menemui kehidupan yang menyenangkan. Setelah hari akhir itu kita akan menemui kehidupan yang menyenangkan. Fa'amman khafat mawazinu, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maksudnya banyak dosanya banyak. Fa'ummuhu hawiya, maka tempat kembalinya adalah neraka. Perlu kalian ketahui bahwa siksaan neraka itu tempatnya penderitaan yang kekal abadi selama-lamanya, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Jadi orang yang masuk ke dalam neraka itu nanti akan kekal selama-lamanya. Fama adraka ma hiya, dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Dalam hadis dikatakan bahwa dalam kehidupan neraka itu kehidupannya yang sangat mengerikan, tidak bisa dibayangkan. Dikatakan di situ bahwa di dalam neraka itu makanannya berupa rizakum, pohon ri yang tumbuh di dalam neraka, dan minumannya itu nanah sing bau, nanah sing enek kono, nanah sing campur darah ya, bau, dan itu pun masih mendidih. Dijelaskan lagi di dalam hadis Janawana itu, siapa manusia yang meminum minuman di neraka baru sampai depan mulutnya, rontok semua tubuhnya, tinggal rumah dan perlu kalian ketahui bahwa siksaan neraka itu urup-urup, bahan bakarnya neraka itu manusia. Semakin banyak manusia dimasukkan ke dalam neraka, semakin panas. Siksaannya yang sangat pedih. Di hadis lain juga diceritakan bahwa minumannya ahli neraka, nanahu itu, jika diteteskan satu tetes di dunia, seumpama diteteskan di sini, semua dunia itu akan berbau. Semua dunia lagu kene tapi seluruh dunia, bahkan di Amerika, di Korea, di Cina itu akan berbau. Terus di hadis lain disebutkan bahwa orang yang masuk neraka itu tubuhnya akan membengkak sebesar gunung Uhud.
khususnya sangat penting. Yang di situ khalidina fiha abada. Langgeng selama lamanya. Tidak ada hidup, tidak ada kematian dalam neraka. Hanya sebagai beriman harus betul-betul meyakini tentang hari akhir seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Qur'an. Terus selanjutnya gambaran peristiwa hari kiamat.
tadi tidak ada tempat untuk bersembunyi. Dimanapun kita berada, kita akan mengalami dasarnya hari kiamat. Pada saat gambaran hari kiamat, hancurnya dunia, bagaimana langit akan bentuk bintang-bintang berjatuhan, air laut dimuntahkan, gunung-gunung meletus dengan gambaran hari kiamat yang besok akan datang. Terus selanjutnya tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda kecil, yang pertama kemunculan nabi palsu. Banyak nabi-nabi yang di situ bermunculan, seperti Musa Al-Kadzab. Setelah nabi meninggal, dia mengaku-ngaku sebagai nabi. Terus yang kedua, penyebaran kemaksiatan, meningkatnya dosa dan kemaksiatan di dalam masyarakat. Kita bisa lihat kemaksiatan seperti minuman keras. Setiap ada hiburan pasti ada yang minum, seperti hal yang biasa, judi, tawuran, kekerasan. Sekarang kita itu banyak loh. Kemaksiatan itu akan selalu meningkat. Dalam hadis lain memang dijelaskan bahwa tahun ini itu lebih baik daripada tahun yang akan datang. Tahun ini lebih baik daripada besok tahun yang akan datang. Dilihat dari segi teknologi memang semakin maju, tapi dari akhlak manusia, moral manusia, semakin tahun akan semakin rusak, akan semakin tidak baik. Penyebaran fitnah, banyak kebohongan dan penyebaran berita palsu. Sekarang sekali kita menyebarkan berita palsu, bisa seluruh dunia itu tertipu. Isu Pak. Itu orang bisa sebelum ada teknologi. Paling ngapusi karo kancane, karo tanggane. Sekarang tidak. Kita menyebarkan berita di upload di sosial media, seluruh dunia bisa mengakses, bisa melihat keturunan itu. Makanya ini jelas-jelas fitnah. Jadi banyak berita-berita hoax, berita-berita bohong di sosial media. Kehilangan nilai-nilai moral, masyarakat semakin jauh dari nilai-nilai agama. Kita lihat berapa banyak masyarakat di lingkungan kalian yang beragama Islam? Banyak enggak? Banyak. Tapi saat adzan berkumandang, seberapa banyak yang datang ke masjid? Geruduk telung. Ayolah, geruduk 5. Aku merosotan nilai-nilai agama. Jane yo wong Islam, jane yo ngakune iman. Tapi setelah adzan berkumandang tidak mau mengerjakan sholat. Tapi sebaliknya, jika ada pengumuman, nanti malam ada pertunjukan dangdut, ya bintang tamunya Niken Salindri, Namono Gileman. Buktinya kan itu, bahwa kemerosotan nilai-nilai agama itu akan semakin tahun semakin zaman. Kemaksiatan yang di situ memerlukan biaya itu disenangi. Ya nonton dangdut bayar tiket, ya nonton minuman keras apa gawe dhewe tuku nganggo duit. Tapi nek nyang masjid sing gratis, orang bayar geneng untuk pahala, dolar belum. Ngaji kadang masih mendapatkan
snack, mendapatkan gitu minuman ngono wae ora gelem. Bukti nyata bahwa kebijakan agama itu akan semakin di mana ketakwaan kita akan semakin. Terus tanda-tanda hari kiamat besar, munculnya Dajjal. Fitnah di dunia yang paling berat yaitu fitnahnya Dajjal. Dajjal itu di dalam hadis akan mengelilingi dunia selama 40 hari. Bahkan Dajjal itu bisa memiliki surga dan neraka. Fitnahnya seperti itu. Wong iki mau fitnah aku iki lho duwe surga, aku iki duwe neraka. Dan keistimewaannya Dajjal itu bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Dia akan mencari pengikut dari makam-makam yang jadi makam-makam yang diunduk-unduk itu besok akan disampai Dajjal dan dia akan terbangun menjadi pengikutnya Dajjal. Ya, salah satunya itu di dalam hadis seperti itu. Makanya di makam di Arab itu tidak ada makam itu yang dibangun seperti di Indonesia. Bahkan di Indonesia ada yang dibangun loh megah seperti istana. Di Arab tidak. Kalian bisa nanti lihat di situ. Di Arab itu cuma ditemui batu. Dan tanah sana yang tidak diunduk diratakan. Kenapa? Karena tahu besok itu fitnahnya Dajjal itu akan membangkitkan kuburan-kuburan yang diunduk untuk dijadikan pengikut. Dia memiliki dunia, semua tidak lepas dari singgahan Dajjal. Semua disinggahi kecuali dua tempat. Di mana? Mekah dan Madinah. Kota Mekah dan Madinah itu yang tidak akan disinggahi Dajjal karena dua kota suci ini dijaga oleh para malaikat yang mana Dajjal tidak akan. Oke. Nanti setelah hari kiamat nanti ada kisapan tersendiri. Meskipun tidak menjadi pengikutnya Dajjal, seumpama orang kafir yang hidup di kota Arab tidak menemui fitnahnya Dajjal, tapi besok di akhirat akan menemui kisapan, yaitu perhitungan amal baik dan amal buruk. Jadi, terus yang kedua datangnya Nabi Isa. Banyak. Kebanyakan orang yang tidak iman. Kalau orang iman itu saya yakin kuburannya tidak bakal dibangun. Di dalam hadis seperti itu. Membangun makam itu tidak boleh, ngubur dulu itu tidak boleh. Harus diratakan. Takutnya jadi fitnahnya ada. Jadi Dajjal besok itu memfitnah manusia yang dibangun. Kalau aku beri surga, aku beri neraka. Orang yang masuk ke dalam surganya Dajjal itu akan masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang yang masuk ke nerakanya Dajjal itu akan masuk ke dalam surga. Orang yang tidak mau mengikuti Dajjal. Terus kedatangan Nabi Isa, turunnya Nabi Isa. Nabi Isa itu akan kembali ke bumi. Karena di dalam Al-Quran diterangkan Nabi Isa itu diangkat, bukan disalib. Itu menurut agama Islam. Menurut agama Islam bukan disalib. Jadi Nabi Isa diangkat, sekarang masih hidup di langit. Besok setelah Dajjal ada, Nabi Isa akan turun yang akan membunuh Dajjal.
munculnya Ya'juj Ma'juj. Di dalam kisah Ya'juj Ma'juj itu dua golongan yang di situ saling berarti golongan yang besar. Di situ sering membuat kerusakan. Bahkan Ya'juj Ma'juj itu tidak memiliki kemanusiaan. Dia tega membunuh, tega menganiaya, merampok, bahkan apapun perbuatan keji dilakukan. Terus terjadinya matahari terbit dari barat. Sebelum matahari terbit dari barat, diterangkan di hadis Janawana itu matahari tidak akan terbit selama 3 hari tanpa matahari. Setelah matahari terbit dari barat, semua manusia saat itu yang melihatnya langsung bersujud memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka tahu bahwa hari kiamat sudah di depan mata, tapi semuanya terlambat. Setelah matahari terbit dari barat, pintu taubat sudah di Iya, betul. Sebelum datangnya hari kiamat, perlu kalian ketahui bahwa besok orang iman itu akan diwafatkan. Di situ akan dihembuskan angin Tuhan. Tiup sepoi yang satu persatu orang iman saat itu akan diwafatkan. Akan meninggal. Jadi dari orang yang menemui hari kiamat itu betul-betul orang yang tidak memiliki keimanan. Orang iman itu tidak akan pernah menemui hari kiamat. Jadi hanya orang-orang yang kafir, orang-orang yang di situ ingkar, yang di situ tidak mau menetapi perintah Allah. Munculnya binatang besar. Binatang-binatang yang sekarang belum ada, binatang melata muncul dari gunung, ya toh, yang berbulu lebat, dalam hadis diceritakan seperti itu. Jadi besok itu akan bermunculan hewan-hewan yang sekarang belum kita lihat, belum seorang pun melihatnya. Guncangan bumi yang besar seperti video yang kita lihat tadi, tidak ada tempat untuk berlari. Bumi akan memuntahkan apa semua isinya, laut memuntahkan, gunung memuntahkan, bintang-bintang berjalan. Jadi kematian seluruh umat manusia, berakhirnya kehidupan hidup. Setelah kita mulai dari tanda-tandanya, kita pelajari hikmah beriman kepada hari akhir, meningkatkan keimanan dan tetap. Sekarang banyak orang yang iman tapi tidak bertakwa. Orang yang iman itu orang yang bagaimana? Orang iman. Ayo, orang iman itu artinya orang yang takwa menjalankan semua perintah Allah. Terus menjauhi larangan Allah. Banyak orang yang beriman tapi tidak bertakwa. Ngakune yo iman, ngakune nek Allah itu wajib disembah, Muhammad utusan Allah. Nek kon ngerjake syariat Islam ora gelem, tidak mau. Yo ki mau kon yang masjid pegah, kon poso ora gelem, sedekah meneh, pelit ya. Itu sebetulnya orang iman tapi tidak bertakwa, tidak mau mengerjakan syariat Islam. Banyak di lingkungan kita lihat kita tadi sudah digambarkan Pak Guru, adzan berkumandang, berapa yang datang? 1, 2, oh. Banyak orang banyak di situ. Nah itulah. Jadi kita kewajiban kita
untuk menghadapi hari akhir itu dengan keimanan dan ketakwaan. Tidak cukup dengan keimanan saja, tapi harus diimbangi dengan ketakwaan, diikuti dengan ketakwaan. Perlu ketahui bahwa orang yang derajatnya paling tinggi di sisi Allah itu orang yang bertakwa. Ini akan diangkat derajat. Menghindari perbuatan-perbuatan dosa. Jadi kalau mengimani hari akhir itu kita menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Selanjutnya menunjukkan perilaku terpuji, menyadarkan manusia agar tidak terlena dengan kesenangan dunia, memperbanyak infak dan sedekah. Sekarang ini ada pertanyaan, silakan didiskusikan sesuai dengan materi yang sudah Pak Guru sampaikan. Ayo kelompoknya. Bukunya di bawah. Silakan didiskusikan soal yang sudah Pak Guru berikan secara berkelompok. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Namanya kan ada di situ. Kelompoknya tulis kelompok 3, namanya siapa? Seperti itu. Nah, gambari. Ya, namamu siapa? Tulis namanya masing-masing. Ayo. Ya. Oke, anak-anak, sebelum kalian mengerjakan tugas itu, mari kita bersunat. Karena hari ini, bulan ini momennya kemerdekaan. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu yang akan salah satu lagu nasional bersama. Ayo, sambil berdiri bisa, ayo. Airku tidak lupakan.
10 menit. Yo. Cari materinya, buka lagi. Hah? Boleh, silakan buka materinya, ayo. Jawab temennya ya. Yang cepat itu, yo, yang satu mencari jawaban nomor 1, yang satu mencari nomor 2, yang satu nomor 3 biar cepat. Nah, seperti itu caranya baca apa itu nanti jawab dulu. Nah, terus setelah itu ada yang menulis, yang mencari lagi, yo.
riba itu transaksi yang di situ tidak sesuai dengan syariat Islam, namanya riba. Transaksi keuangan terutama. Ya, jadi riba itu sebetulnya perlu kalian ketahui bahwa riba itu contohnya itu seumpama kita pinjam uang 100, kembaliannya harus berapa mengembalikan? 100 itu di dalam Islam. Tapi kan sekarang kan enggak dong. Ya. Nah, ada bunganya. Nah, bunga itulah yang disebut riba. Transaksi yang disebut dilarang dalam syariat itu tidak boleh. Nah, itulah disebut riba. Ada lagi transaksi jual beli bisa jadi riba. Nah, jual beli yang di situ dengan dua harga. Seumpama ada dealer menjual sepeda motor. Oh, ini nek tak tuku cash regane 20 juta. Tapi nek tak kredit, ayo sesasinya semene dihitung dari 25 juta. Itu juga tidak boleh. Jadi satu barang untuk dua harga itu tidak boleh. Contohnya riba jadi transaksi yang tidak sesuai dengan syariat. Ya. Sekarang contohnya bank cek, ya lah. Nah, ke rumah-rumah, nah itu termasuk riba itu. Nilai 100.000, belene 110, atau 120. Nah, itulah riba. Itu transaksi riba contohnya. Transaksi yang di situ di luar syariat Islam. Transaksi keuangan, jual beli, banyak sekali riba-riba. Terus jual beli yang belum ada barangnya itu juga riba. Tukar uang. Nah, tukar uang tidak sesuai dengan kursnya. Contoh tukar uang ini. Biasanya nek arep bodoh lebaran ya kita tukar uang yang baru. Kita tukar uang 1 juta. Yang elek apa ya? Dia tahu uang 1 juta sing ano dijualke uang 1 juta sing apik yang baru. Tapi di situ ada potongan tidak sesuai kurs. Nah, untuk sangat atau saya ya toh setiap 100.000 kan biasanya dipotong 10.000. Besok menjualnya dulu duit sing anyar kae. Itu berarti ya tukar uang tidak sesuai dengan kursnya. Kudu nek wong jual duit 1 juta iki ya entuk 1 juta, tapi kudu entuk 100. Itulah yang disebut transaksi riba. Contohnya tukar uang tidak sesuai dengan nominalnya. Jadi itu tidak boleh. Sudah, ayo. Ya, waktunya sudah habis. Ya, sambil menunggu. Nah, sekarang coba kelompok 1 untuk dibacakan hasil diskusinya. Kelompok 1 ya. Ayo. Mangga. Ayo. Dibaca soalnya kira-kira. Di situ saja tempat duduk. Silakan.
dari kelompok 1 menjelaskan bahwa burung berterbangan seperti bulu-bulu yang dihamburkan. Bumi mengeluarkan semua isinya. Ada lagi? Ada yang berbeda? Nah, jadi kelompok surat Al-Qur'an itu menjelaskan itu, yang mana di sini dijelaskan bahwa pada hari kiamat itu bulu-bulu berterbangan seperti bulu. Oke, ayo kita beri aplaus, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang nomor 2, kelompok 2 ya. Nomor 2 kelompok 2. Ya. Yang di sini yang ditanyakan, sebutkan 3 tanda-tanda hari akhir yang sudah muncul saat ini. Masa dada sudah muncul? Nah, ada yang bisa membetulkan? Ayo. Ya, enggak. Ada. Iya, salah satunya itu banyaknya fitnah. Sekarang fitnah sudah banyak. Terus banyak hujan, tetapi sedikit aman. Di dalam berita itu dijelaskan bahwa negara Arab itu sering turun hujan, tapi tidak menumbuhkan hasil, cuma menumbuhkan rumputan yang hijau. Sekarang nomor 3, kelompok 3. Ayo. Ya, no. Nah. Ya. Oke, itulah bagaimana sikap kalian untuk menghadapi tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama tadi menjaga kelestarian lingkungan, menjaga bumi agar tidak terjadi bencana. Terus yang kedua, rajin beribadah, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Imannya yo meningkat, ketakwaannya yang meningkat. Selanjutnya, ada lagi tambahan selain itu? Hah? Yuk mana? Hah? Ya, meyakini bahwa hari akhir akan datang. Beri aplaus untuk kita semua dalam diskusi semuanya sudah aktif mengikuti kegiatan. Sekarang kumpulkan tugas diskusinya masing-masing. Silakan kita baca ya.
Ya. Sekarang untuk evaluasi kepalaman yang sudah kalian terima, Pak Guru akan membagikan soal penilaian seberapa kalian memahami materi yang sudah disampaikan Pak Guru. Tolong diisi dengan sebaik-baiknya dengan teliti. Pakai pulpen, saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan semuanya. Ayo.
sudah bisa ditentukan. Selanjutnya ada pertanyaan dari apa yang Pak Guru sampaikan. Masih ada yang bertanyakan materi yang sudah Pak Guru sampaikan? Tidak ada pertanyaan? Oh, jelas ya. Sampaikan. Umpama nanti kalian belajar di rumah ada hal-hal yang belum diketahui terkait dengan barunya yang materi yang akan disampaikan, silakan kita tanyakan. Seperti Mas Bilal tadi menanyakan tentang tiga. Jadi kalian kalau belajar di rumah ada kata-kata atau hal-hal yang di situ belum mengerti, silakan ditanyakan saat pertemuan selanjutnya. Selanjutnya kita akan mempelajari kelas yang tentang surat Al-Kafirun. Pertemuan tugas kalian nanti tolong kerjakan buku PKS-nya halaman 16 dengan ganda sampai halaman 18 isian itu nomor 1. Itu kalau nanti dikerjakan. Cukup sekian dari Pak Guru. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri kegiatan kali ini dengan membaca hamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai ya Pak untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE di kelas tadi? Alhamdulillah sudah, Bu. Bagaimana perasaannya Pak? Alhamdulillah senang, Mm-mm. semangat. Anak-anak juga antusias. Alhamdulillah. Banyak yang bertanya dengan materi apa yang sudah saya sampaikan, dan dia juga anak-anak juga aktif Mm-mm. dari kegiatan ini tadi. Banyak muncul pertanyaan-pertanyaan yang diketahui. Saya senang sekali anak-anaknya bisa memperhatikan dengan baik. Jadi anak-anak antusias, aktif
gitu Iya. ya. Berarti ini tadi di awal di praobservasi kita fokus pada bagaimana menciptakan kelas yang menyenangkan Iya. tadi ya. Nah menurut Bapak ini sudah termasuk kelas yang menyenangkan belum di hari ini? Menurut saya sudah, anak betul-betul antusias, tidak ada yang mengeluh, mengikuti pembelajaran dengan sebaik-baiknya, jadi mengikuti alur, menyimak materi, jadi dia betul-betul memahami. Menurut saya, karena dia bisa bertanya itu kan berarti tahu materi apa yang saya sampaikan, dan yang tidak tahu betul-betul ditanya. Lajeng dari kompetensi yang panjenengan kembangkan tadi bahwa ini pembelajaran berpihak pada murid, menurut Pak Wahyu apa yang sudah berkembang dari kompetensi panjenengan? Yang pertama, mungkin ini tadi bisa menciptakan suasana kelas yang baik, kondusif, menyenangkan, betul-betul berpihak pada anak dan murid. Terus kegiatan ini tadi juga berfokus pada keaktifan murid. Terus dari alat peraga video yang saya kasihkan itu anak-anak betul mendalami, begitu suka, begitu senang dengan apa yang saya sampaikan, saya putar. Berarti dapat saya garis bawahi kompetensi yang sudah berkembang dari di Pak Wahyu adalah sudah mampu menciptakan kelas yang kondusif, kemudian berfokus pada keaktifan murid, ya. Tidak hanya pada guru, kemudian menggunakan media pembelajaran yang menyenangkan, ya. Terutama ini berdasarkan berdiferensiasi, ya Pak, diferensiasi dari prosesnya. Kemudian kalau menurut Pak Wahyu, apa yang perlu dikembangkan lagi? Mungkin yang kurang menurut Pak Wahyu, saya itu pengen yang ini lebih berkembang lagi, gitu. Yang pertama, Okay. karena saya terkait pendidikan agama itu menambah keimanan dan ketakwaan anak itu. Menambah keimanan dan ketakwaan. Jadi saya itu selalu memberi motivasi bagaimana anak itu betul-betul tertanam keimanan dan ketakwaan yang perlu saya kembangkan terus. Terus dalam pembelajaran mungkin ya kurangnya media ajar yang mungkin saya kembangkan. Jadi belum tentu dalam kegiatan pembelajaran itu juga menggunakan media ajar, ya diusahakan, karena terbukti dengan menggunakan media karena itu betul-betul pastinya saya. Kita bahas yang pertama nih Pak, menambah keimanan dan ketakwaan anak. Langkah tindak lanjut panjenengan itu bagaimana? Karena kan hari ini panjenengan tahu, saya menambah keimanan dan ketakwaan itu masih kurang, gitu. Rencana tindak lanjut ke depannya seperti apa Pak? Pertama, kita mengadakan kebiasaan-kebiasaan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kebiasaan ini. Yang kedua, saya setiap mau mengajar itu sedikit banyak memberikan tausiah, pemantapan agama. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan keimanan. Pembiasaannya seperti apa Pak kalau di sini? Pembiasaan seperti sholat zuhur berjamaah, sholat duha setiap seminggu sekali, PDG seminggu sekali, terus infak itu juga seminggu sekali. Banyak itu ternyata di sini. Kalau antusiasnya bagaimana dengan kebiasaan yang panjenengan terapkan di sini? Alhamdulillah antusias sekali. Jadi setiap saat ada kegiatan pembiasaan seperti sholat duha, anak itu dari pagi sudah datang langsung persiapan mencari tempat wudhu, menunggu dan seperti itu. Seperti ini tadi, Pak, nanti sholat ya Pak. Nah, sudah bertanya. Jadi anak itu selalu antusias mengikuti pembiasaan itu. Semoga nanti ini ke depannya anak tetap meskipun kita juga di sekolah sini tetap tertanam ya Pak, ya, kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Kalau tausiah di awal pembelajaran itu kan panjenengan nggak semuanya merekrut kelas ya Pak, ya? Atau hanya di kelas panjenengan ketika masuk atau bagaimana? Ya, itu prakteknya setiap saya masuk.
Sama seperti tadi, Oke. sebelum membaca surat pendek, saya menyampaikan bahwa kita harus selalu bersyukur untuk meningkatkan keimanan. Ya, kurang lebih sih. Meskipun tidak ada di modul tadi itu, menurut saya penting. Sudah ya Pak, sudah karena sudah terbiasa Sudah seperti terbiasa sih. Itu saya lakukan setiap masuk kelas untuk meningkatkan keimanan. Saya sangat ini menginspirasi, mungkin bisa diterapkan di sekolah yang lain terkait dengan adanya seperti wejangan atau tausiah di awal pembelajaran. Untuk yang kedua yang perlu dikembangkan tadi terkait dengan media ajar Pak. Rencana panjenengan bagaimana, karena mungkin untuk PAI kan tidak semuanya pakai media pembelajaran, tadi pakai video karena ada keterkaitan dengan materi. Lanjut tindak lanjut panjenengan ke depannya terkait dengan media. Ya mungkin sesuai materi yang besok saya akan ajarkan, ya berusaha ada media pembelajarannya, entah itu berupa apa saja, ya semoga bisa memberikan media ajar untuk menambah fokus anak di kefahaman. Lanjut untuk waktunya Pak, kira-kira nanti panjenengan untuk penerapan media ajar nanti kapan untuk kepastiannya? Ya kurang lebih minggu-minggu depan lah. Iya, kita usahakan sudah bisa. Di harapannya dalam pendampingan keempat ini, pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dan KS itu benar-benar diterapkan di kelas panjenengan begitu. Tidak hanya pada saat diobservasi Pak, tapi seterusnya begitu, sehingga ketika saya tanyakan terkait dengan tindak lanjut, harapannya nanti tanpa diobservasi pun panjenengan menerapkan gitu nih Pak Wahyu. Alhamdulillah untuk observasi kelas di pendampingan 4 sudah selesai. Nanti di akhir pendampingan kita masih kecil lagi terkait dengan hal-hal yang perlu kita bicarakan untuk pendampingan ke 5. Itu saja Pak Wahyu untuk pas